Jadi memang telah dikeluarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Cap 554A 4 Romawi 2025 tanggal 30 April 2025 yang berisi tentang adanya perubahan dari Cap 555 ke Cap 554 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2025. Banyak pertanyaan dari rekan media tentang mengenai mutasi Lejen TNI Kunto. Jadi karena memang ada dalam satu perubahan rangkaian itu ada beberapa rangkaian pati yang memang harus bergeser. Ya, jadi memang selalu begitu mekanismenya. Dalam satu rangkaian itu ada beberapa pati yang harus bergeser. Nah, setelah CAP dikeluarkan, CAP 554 garis miring 4 Romawi tahun 2025 tanggal 29 April 2025 itu, ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Ya, sehingga diputuskanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu dan dikeluarkanlah Cap 554A dari 4 Romawi 2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya. Jadi kan sidang majelis kan biasanya bersidang itu untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan yang memang harus ada yang pensiun, ada yang harus bergeser. Nah, nanti apabila sudah mendekati harinya akan kita konfirmasi lagi siapa-siapa yang memang harus bisa bergeser. Nah, itu jadi perubahan ini hanya untuk mengakomodir adanya beberapa pelatih dalam rangkaian Pak Lejen Kunto itu belum bisa bergeser karena memang ada tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh mereka dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini. Kira-kira itu yang bisa saya jawab sehingga tidak ada. Tampilan video tadi itu hanya mengingatkan kita teman-teman ya. Kemarin ketika purnawirawan seratusan jenderal ya, purnawirawan jenderal, bahkan ada yang berbintang 4 ada 5 ya, bahkan yang lain, bahkan sampai kolonel purnawirawan ya. 3 matra yang mengungkapkan dan mengatakan ultimatum 8 poin. Salah satu poinnya menyatakan agar wakil presiden diganti atau dicopot. Dan setelah itu beberapa hari kemudian ada mutasi besar-besaran di badan atau katakanlah di Departemen TNI. Salah satunya Pak Kunto atau Lejen Kunto yang baru didudukkan oleh Pak Prabowo baru 4 bulan ya. Lejen Kunto adalah anaknya bapak kita, Pak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden ketika era Pak Soeharto. Memang bagai petir menyambar. Tapi yang menjadi pertanyaan teman-teman ya, kenapa Pak Panglima langsung memberikan ultimatum atau katakanlah memutasi ya dengan alasan bla 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 bla. Tapi tiba-tiba beberapa hari kemudian itu disangkal bahwasanya dibatalkan. Seperti video tadi teman-teman. Ada apa ya? Mungkin pada saat ketika Pak Panglima memutasi, Pak Prabowo nggak tahu kali ya. Mungkin ada pemberitahuan atau mungkin dari ajudannya atau katakanlah sekretarisnya ya, bahwasanya Pak Kunto diganti. Tiba-tiba hari ini Pak Kunto dikembalikan lagi di jabatannya. Yang menjadi kesimpulan buat kita atau mungkin ada saran dari teman-teman, silakan di komen ya. Karena ini menjadi fenomena yang sangat luar biasa. Tapi biarlah semua kebenaran itu pasti akan duduk dan semakin terang benderang. Kita lanjut teman-teman ya, sebentar. Lanjut sahabat-sahabat atau para pemirsa ya, tadi adalah prolognya dan selamat bertugas buat Pak Lejen Kunto dan tetap kawal kebenaran seperti apa yang dilakukan oleh Bapak kita Tri Sutrisno, mantan wakil presiden. Baik, pagi ini saya akan merilis satu konten teman-teman berasal dari channel Forum Keadilan TV ya. Di sini ada adik-adik kita ya, Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa yang membaca bulan Mei ini diidentifikasikan sebagai bulan bersejarah. Dari dulu itu teman-teman ya.
yang kerap menjadi tonggak pergerakan dalam merespon dinamika isu-isu sosial, politik, hukum, maupun ekonomi nasional. Begitu pula dengan kondisi politik belakangan ini yang begitu marak menyuarakan desakan penegakan hukum terhadap mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ya, dan penggulingan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Bagaimana Badan Eksekutif atau BEM seluruh Indonesia yang dianggap sebagai mentor atau motor bergerak perubahan merespon hal ini? Podcast Modilog Forum Keadilan berikut ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara mendalam bersama narasumber. Inilah dia teman-teman yang akan saya tampilkan, di mana mungkin ya mahasiswa ini masih diam melihat dan mendengar, mengamati, tapi ternyata ada sesuatu yang mengintai para mahasiswa. Kita dengar ya videonya sebentar teman-teman. Bulan Mei ini kan menjadi momentum dalam sejarah, selalu ada gerakan. Ada beberapa intel dari oknum ya, oknum mengintai target-target kita, udah membaca gerakan kita akan aksi di Jakarta. Sehingga dia menarasikan kita akan kawal sampai Jakarta. Namun berkaca dari histori sejarah-sejarah dari senior-senior kita, bahwa banyak gerakan-gerakan itu diputar balik, dijaga, dicegah, dan sebagainya. Kita minta agar Presiden Jokowi tidak main cawe-cawe di eranya Prabowo Gibran. Ya udah, lupakanlah Jokowi, udah menjadi rakyat biasa. Cuma dosa-dosanya pasti tidak akan kita lupakan. Gibran, ya satu sisi memang presentasi sebagai kaum anak muda. Namun kita sebagai anak muda tidak dipresentasikan. Gerakan ini tidak boleh dipandang oleh rakyat sebagai gerakan yang diadu domba. Kita ingin di periode saya mengembalikan marwahnya gerakan BMSI sebagai... Nah, bagaimana teman-teman? Ini adik kita mahasiswa loh. Ya, Ketua BEM SI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, angkat bicara. Dan ada katanya, intinya teman-teman, adik-adik kita ini menyatakan bahwasanya ya sudahlah Pak Jokowi, Bapak kan sudah tidak jadi presiden lagi, atau sudah tidak presiden lagi, dan menjadi masyarakat biasa. Janganlah Pak Prabowo diganggu. Wow, mahasiswa sudah melihat loh, sudah memantau dan mengawasi. Apalagi kita yang sampai saat ini memang harus kita awasi. Sama seperti prolog tadi teman-teman. Sebentar Pak Kunto dimutasi dengan alasan bla bla bla. Sebentar kemudian beberapa hari setelah itu ada kata-kata atau ultimatum dari ratusan purnawirawan jenderal dari 3 matra, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, menyatakan 8 poin, salah satunya poin ke-8 ya, untuk mencopot wakil presiden. Dan beberapa hari kemudian Pak Kunto langsung dimutasi menjadi staf Kasat. Luar biasa ya. Padahal Pak Prabowo baru mengangkat anaknya Pak Tri Sutrisno, mantan presiden, wakil presiden ya, eranya Pak Jokowi. Tiba-tiba apa kata Panglima TNI melalui juru bicaranya? Diralat, batal, dan Pak Kunto kembali kedudukannya. Jadi teman-teman, inilah yang menjadi persoalan buat kita. Apalagi yang dikatakan oleh adik mahasiswa tadi. Ya sudahlah Pak Jokowi, Bapak kan sudah menjadi masyarakat biasa. Jangan lagi diganggu Pak Prabowo. Namun teman-teman, apa yang dikatakan oleh Refli Harun, senior kita, pakar hukum tata negara, menyatakan, sebentar, ini dia videonya. Dan yang menandatangani itu luar biasa. 103 jenderal Angkatan Darat, mulai dari Brigjen sampai Jenderal, kemudian 75 Laksamana, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan kemudian 91 setingkat kolonel. Yang tanda tangan tidak tanggung-tanggung, 5 bintang 4, yaitu Fahrul Rozi, kemudian ada Jenderal Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi siapa itu dari Angkatan Udara, dan kemudian diketahui oleh Jenderal Tri Sutrisno.
Dan kita tahu Jenderal Trisno itu adalah sepanjang atau sependek pengetahuan saya adalah jenderal yang paling senior saat ini, kelahiran tahun 1935. Jadi paling senior. Kita tahu Prabowo sendiri Presiden Republik Indonesia kelahiran tahun 1951. Nah, saya menganggap ini bukan masalah main-main, pasti masalah serius yang sudah mereka pikirkan. Paham kan teman-teman apa yang dikatakan oleh Refli Harun ya, pakar tata negara, yang menyatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh para purnawirawan ini bukan main-main. Mereka mungkin sudah melihat, menyorot, mengawasi arah negara ini yang mungkin makin merosot. Mereka tidak mau Pak Prabowo itu diganggu oleh kekuasaan yang lain. Sehingga mereka mengultimatumkan 8 poin. Salah satunya poin mencopot wakil presiden. Kenapa tidak kemarin? Ya mungkin mereka itu masih melihat, mendalami. Dan apa yang sekarang dilakukan oleh Bapak mantan presiden yang ke-7, apalagi sesuai dengan rilis OCCRP kemarin, nah ini menjadi bahan. Bahkan ketika mantan presiden ini mengusulkan anaknya menjadi wakil presiden dengan membelokkan hasil konstitusi yang tadinya itu sudah ditata rapi, bahkan partai PDI Perjuangan lah yang mengkomentari agar ini jangan terjadi. Tapi apa daya, Andrian Napitupulu hanya sendiri, lainnya sesuai dengan koalisi mereka, koalisi gemuk. Makanya teman-teman, di mana 58, sekian persen itu suaranya, kok nggak ada komentar? Hanya segelintir yang mengkomentari. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Purnawirawan kita, ya itu sangat luar biasa. Karena mereka sudah terdidik sebagai prajurit, sebagai pahlawan, sebagai tonggak penyelamatan NKRI melalui tahapan-tahapan yang sudah mereka jalani. Mereka punya baret merah yang punya cerita masing-masing. Bagaimana cara untuk mendapatkan baret merah? Begitu juga apa yang ada di tubuh seorang prajurit. Jadi teman-teman, di akhir penghujung konten ini, saya hanya bisa berharap Pak Kunto selamat bertugas kembali. Dan Pak Prabowo, terima kasih atas kebijakan Bapak yang sudah membatalkan mutasinya Pak Kunto. Semoga Pak Prabowo juga mendengar apa yang dikatakan oleh para purnawirawan atau senior-senior Bapak. Karena ini sangat penting dan bukan main-main. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.